wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Argasari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang, Prodi Farmasi. Saya merupakan guru farmasi di SMK Persada Kuningan. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Praktik uji kinerja ini dilaksanakan dengan siswa kelas 11 farmasi. Adapun model pembelajaran yang saya akan gunakan adalah model pembelajaran problem-based learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Kayaknya semangat banget ya hari ini ya? Ya. Harus semangat ya, harus tetap semangat. Gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat, semuanya semangat ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk yang mau pimpin doanya siapa? Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk doanya ya. Kemudian hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Ada yang Masuk semua. Oke, terima kasih yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan kedepannya selalu sehat ya. Amin. Sekarang masih tetap di pembelajaran yang minggu kemarin antihistamin ya. Ada yang masih ingat di pembelajaran kemarin tentang antihistamin? Antihistamin itu apa sih? Obat-obat Alergi. Kemudian pernah nggak kalian mengalami alergi? Pernah. Bagaimana rasa alergi? Gatal. Kemudian merah atau membal misalnya ya. Kemudian kalau alergi itu ada macam-macamnya nggak? Kayak yang kemarin masih ingat? Apa aja tuh kira-kira? Kemudian merah, terus beling, terus kayak lebam gitu. ya. Ya betul ya. Kalau yang namanya itu ada yang disertai bintik-bintik, kemerahan di muka atau misalkan di lengan, di kaki, kayak gitu di kulit ya. Kemudian ada yang mungkin bersin-bersin karena alergi dingin, karena alergi kepanasan atau karena mungkin sesuatu yang terjadi gitu ya. Itu yang namanya alergi, begitu ya. Nah, kemudian setelah kalian ingat di minggu kemarin pembelajarannya, nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini atau di pertemuan kedua ya. Yang pertama itu peserta dapat mengkategorikan obat-obatan antihistamin generasi pertama. Nah, mengkategorikan obat-obatan berarti setelah minggu kemarin kita membahas tentang penyakit antihistamin gitu ya. Kemudian itu ada gejala, penyebabnya, kemudian bagaimana cara penanggulangannya. Nah, sekarang di pertemuan yang kedua kita akan menggali lebih dalam tentang obat-obatan antihistamin. Untuk antihistamin itu ada dua, ada generasi pertama dan generasi kedua. Jadi pada saat tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa mengkategorikan obat-obatan mana sih obat antihistamin generasi pertama dan mana antihistamin generasi kedua. Oke, selanjutnya ini ada orientasi masalah. Saya tampilkan gambar dan narasinya ya. Nanti kalian tebak sebetulnya dia itu kenapa sih ya. Oke, untuk yang gambar pertama perhatikan. Nah, ini ada seorang anak sedang memegang setangkai bunga, kemudian anak tersebut menutup hidungnya dengan kain. Nah, itu kira-kira anak itu kenapa? Oke, Amanda. Itu alergi bunga itu. Alergi Jadi bunga. bisa Oke. menimbulkan bersin-bersin. Pernah mengalami alergi bunga? Pernah. Bunga bang atau bunga bang? Bunga alergi. Iya, betul ya. Jadi gambar yang pertama itu seorang anak sedang memegang setangkai bunga, berarti dia karena terjadi alergi dari sari bunga, kemudian dia bersin. Oke, untuk gambar yang kedua, ini ada seorang pria menutupi
melindungi dengan kain dan memakai kainnya itu sangat tebal, kemudian menutup hidungnya juga. Itu kira-kira si laki-laki ini kenapa? Kedinginan gak sih? Kedinginan, kurang kasih sayang. Kurang apa? Soalnya kan itu pakai ini ya, kayak pakaian tebal. Sampai juga waktu itu pernah alergi dingin. Alergi dingin. Kalau alergi dingin gitu berarti tidak boleh kedinginan, harus kena panas. Ya, jangan kedinginan. Ya, berarti timbulnya apa kalau alergi kedinginan yang kamu rasakan waktu itu? Waktu itu kayak merah-merah teh. Apa sih kayak bentol? Kulitnya, Ya. bentol. Kemudian ada bersin juga nggak? Enggak sih. Cuma bentol-bentol aja ya. Nah itu betul ya. Jadi kalau orang kedinginan itu biasanya kalau orang yang alergi kedinginan ada yang menimbulkan reaksi bentol-bentol, ada juga yang menimbulkan reaksi bersin-bersin seperti tadi karena serbuk sari. Nah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di gambar yang ketiga ini ada obat ini kayaknya sudah lumrah juga ya, sama saya kayak CTM ya. Udah nggak asing. Nah ini obat CTM cetrizin berapa kali minumnya? Sekali. Ada? Ya karena menimbulkan. Nah itu ya. Jadi dan tadi yang disebutkan di orientasi pada masalah yang pertama itu tentang bagaimana orang itu menimbulkan alergi, kemudian yang masalah yang kedua itu tentang obat-obatan ya. Oke. Nah, di antihistamin saya sedikit menjelaskan tentang antihistamin ya. Untuk antihistamin itu ada dua generasinya, generasi pertama dan generasi kedua. Ya, untuk generasi yang pertama, nah ini memiliki cara kerjanya, dia melewati lapisan otak sehingga dia menyebabkan ngantuk. Tadi contohnya kayak ya, nah itu menimbulkan ngantuk karena dia termasuk pada antihistamin golongan generasi pertama ya, yang melewati obatnya melewati lapisan otak. Kemudian untuk generasi kedua, nah ini sebaliknya dari generasi yang pertama. Kalau yang pertama itu melapisi otak, kalau sekarang yang kedua tidak melapisi otak. Ya, obat yang termasuk golongan antihistamin generasi kedua dia tidak menimbulkan ngantuk ya. Tapi untuk obat-obatan disesuaikan dengan kondisi masing-masing untuk sesuai dengan kebutuhannya, atau bisa konsultasi ke dokter. Itu ya. Sampai sini paham? Paham. Sudah bisa membedakan generasi pertama dan kedua? Sudah. Oke. Kalau sudah paham, berarti sekarang kita tugas selanjutnya adalah diskusi kelompok. Kelompoknya disesuaikan dengan yang minggu kemarin. Silakan berembuk dengan kelompoknya. Nanti saya bagikan LKPD-nya ya. Silakan. Sudah siap untuk diskusi kelompok? Sudah siap? Sudah. Oke, enakin dulu duduknya biar tidak bergeser-geser. Sudah? Oke, kelompok satu yang mana? Kelompok satu yang itu. Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat. Oke, itu saya sudah bagikan LKPD atau lembar kerja yang nanti di situ ada perintah-perintahnya. Kamu harus mengapain sih? Langkah-langkahnya seperti apa, harus isinya gitu ya. Silakan buka lembar yang pertama. Itu ada tadi ya tujuan pembelajaran kita yang sudah saya paparkan di awal ya. Kemudian di lembar selanjutnya, nah itu ada kegiatan apresepsi atau ada daftar obat-obatan antihistamin generasi pertama dan generasi kedua ya. Di situ untuk antihistamin generasi pertama ada 4 obat, kemudian di generasi kedua juga sama ada 4 obat. Kemudian di selanjutnya di lembar yang ini yang ada biru-birunya ini, kotak-kotak ini dibuka ya. Nah, di situ ada obat antihistamin generasi pertama. Nanti tugas kalian pada saat di kolom yang biru itu, kalian cari obat-obatan paten yang ada di ISO. ISO-nya bawa kan? Bawa. Nah, nanti dilihat di ISO, misalkan di antihistamin generasi pertama itu ada CTM ya. Nah, nanti di CTM itu kalian cari mereknya ada apa aja, kemudian nama patennya apa, indikasinya seperti apa, kemudian efek sampingnya apa saja, kemudian kontrindikasinya apa, kemudian dosisnya atau aturan minumnya seperti apa. Nanti cari di situ ya. Satu nama obat generik yang ada di apresepsi tadi, kamu cari 5
Ya, jadi tadi di generasi pertama ada 4 obat paten, dikali 5 berarti ada 20 nama obat paten. Kayak gitu ya. Ngerti nggak cara mengerjakannya? Nah, termasuk pada generasi kedua juga sama seperti itu pengerjaannya ya. Nanti kalian cari obat paten yang ada di ISO sesuai dengan nama generik yang ada di generasi pertama dan generasi kedua. Nanti tuliskan indikasinya, efek sampingnya, kontraindikasinya, dan dosisnya seperti apa ya. Kemudian nanti setelah mencari obat-obatan, kemudian kamu masukkan ke LKPD. Setelah itu kamu siapkan untuk presentasi kelompok. Nanti per kelompok perwakilannya mempresentasikan obat-obatan yang sudah dicari di ISO. Kemudian nanti kelompok yang lain memperhatikan bagaimana mereka mempresentasikan. Kalau di situ memang ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya ke kelompok yang presentasi. Kemudian nanti boleh berdiskusi kelompok kalau memang di situ sekiranya belum bisa menjawab. Kemudian kalau sudah ada jawaban, silakan untuk dijawab pertanyaan teman-temannya. Ya, sudah paham kira-kira LKPD-nya? Oke, bisa dimulai diskusinya dan pengerjaannya? Bisa. Oke, silakan dimulai ya. Sebelah sini 5 kan? 5. Iya. Nih. Iya, Allah. Berarti Anu. Pancasila. Ini main Indramayu. Anu. Iya, Kak. CTM. Sudah ketemu obat-obatannya? Efek samping, mengantuk dan pusing. Oke, sudah semua dikerjakan materinya? Sudah. Sudah siap presentasi? Sudah. Mau kelompok mana dulu yang presentasi? Atau berurutan? Berurutan. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
urtikaria itu adalah kemerahan atau ruam kulit ya, yang dicontohkan tadi di gambar yang di lengan kaligata itu. Nah, itu namanya kalau bahasa medisnya itu urtikaria, kalau bahasa daerahnya mungkin itu namanya kaligata ya. Jadi keadaan ruam kulit yang memerah yang disebabkan mungkin karena alergi dari makanan yang lebih apa? Ada lagi yang ditanyakan untuk di kelompok 1? Sudah cukup? Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah presentasi hasil diskusinya. Kemudian selanjutnya di kelompok 2. Sudah siap? Ya. Diperhatikan ya presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Obat antihistamin generik pertama 1 CTM, nama generik CTM, nama paten CTM ISO halaman 62, indikasi untuk meringankan gejala alergi seperti pada rinitis, urtikaria, eye fever, efek samping mulut kering, mengantuk, pandangan kabur, kontraindikasi hipersensitif, dosis dewasa 1 hari 3-4 kali 1 tablet, anak 3-6 tahun 3-4 kali setengah tablet. 2. Nama generik ciprofloxacin HCl, nama paten graperidine, ISO halaman 65, indikasi alergi seperti pruritus poliurtikaria, efek samping drowsiness, kadang timbul mulut kering, sakit kepala, insomnia, lelah. Dosis dewasa 1 hari 4-20 mg, anak 2-6 tahun 3 kali setengah tablet. 3. Nama generik promethazone, nama paten Charme, efek samping nyeri, mual, diare, sakit perut, kontraindikasi hipersensitif, riwayat asma, guguran. Dosis dewasa 1 hari 7,5 mg sampai 15 mg. Obat antihistamin generik kedua, nama generik cetirizine, nama paten Cetinal, ISO halaman 62, indikasi rinitis, alergi, maksimal alergi padanya, kontraindikasi hipersensitif, dosis dewasa dan anak kurang 6 tahun 1 kali 1 tablet. Terus loratadin aloris, ISO halaman 60, indikasi rinitis, alergi, urtikaria, kronik, dermatitis, alergi, rasa terbakar, kontraindikasi hipersensitif, dosis dewasa dan anak 12 tahun 1 hari 1 tablet. Desioratadin, nama paten Aleros, ISO halaman 60, indikasi meredakan gejala rinitis, dosis dewasa dan remaja 12 tahun 10 mg atau 5 mg. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Santi dari kelompok 1. Kan tadi di dalam pemaparan obat-obatan tadi ada istilah pruritus. Nah, itu keadaan seperti apa? Pruritus. Ya, bertanya seperti itu. Oke, silakan. Yang lama ya, sisi ya. Pruritus ya, ditulis pertanyaannya apa itu pruritus atau keadaannya seperti apa. Silakan diskusikan. Kelompok 3 disiapkan. Setelah ini kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke presentasi. Oke, siap. Kelompok 1 siap-siap sudah mau dijawab ya. Dengarkan baik-baik. Jawabannya keadaan seseorang yang mengalami gatal berlebih hingga ingin digaruk. Keadaan gatal yang berlebih sehingga ingin terus digaruk. Ya. Jadi pruritus itu adalah keadaan seseorang yang kena alergi tetapi pada saat itu mungkin keadaannya
hanya ingin terus digatal. Jadi alerginya mungkin sudah lama mungkin ya, mungkin karena dia tidak diobati jadi timbul yang namanya gatal, rasa gatal terus menerus. Jadi akhirnya ingin garuk terus aja, pengen terus-terusan. Nah itu namanya keadaan pruritus ya. Mengerti ya? Ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 2? Tidak. Sudah cukup presentasi kelompok 2? Nah, cukup. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya yang sudah presentasi untuk hasil diskusinya. Kemudian selanjutnya kelompok 4, silakan maju ke presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4 tentang obat antihistamin generasi pertama dan antihistamin generasi kedua. Yang pertama, obat antihistamin generasi pertama, nama generik CTM, nama paten yang pertama tiramin, ISO halaman 71. Indikasi gejala alergi seperti rinitis urtikaria, efek samping pusing, kontraindikasi hipersensitif. Dosis untuk dewasa sehari 3-4 kali 1 tablet. Yang kedua, Decamex, ISO halaman 72. Indikasi alergi rinitis urtikaria, efek samping pusing, kontraindikasi tidak ada. Dosis untuk dewasa 3-4 kali 1 tablet. Anak-anak 6-12 tahun 3-4 kali setengah tablet. Selanjutnya obat antihistamin generasi kedua, nama generik cetirizine, nama paten yang pertama alergi ISO halaman 65. Indikasi urtikaria kronik untuk alergi, efek samping sakit kepala, kontraindikasi hipersensitif. Dosis untuk dewasa sehari 1 tablet. Yang kedua, Puslorex, ISO halaman 66. Indikasi mengobati perinit rinitis, efek samping mual, muntah, mengantuk, kontraindikasi hipersensitif. Dosis dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun, berat badan lebih dari 30 kg, 10 ml sehari. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kan pada obat Pronam sebutkan insomnia. Nah, kan yang saya tahu kalau misalkan habis minum obat alergi kita kan akan mengalami berat. Kenapa gitu? Oke. Pertanyaannya, kenapa ketika setelah mengkonsumsi obat-obatan antihistamin dia menimbulkan insomnia atau susah tidur atau sulit tidur ya? Itu kenapa kira-kira? Ya, silakan dijawab atau didiskusikan dulu. Izin menjawab. Oke. Pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa insomnia? Karena di obat Pronam ini tuh ada isinya tuh cipraheptadin. Nah, obat ini tuh merupakan generasi kedua yang dimana cara kerjanya nggak lewat otak, jadinya nggak bikin ngantuk, malah sebaliknya bikin susah tidur atau insomnia tadi. Ya. Bisa di Itu ya. Jadi karena obat Pronam itu isinya atau kandungannya itu adalah ciprofeptadin, sedangkan ciprofeptadin itu adalah obat antihistamin generasi kedua yang cara kerja itu tidak melapisi otak, jadi dia tidak menyebabkan ngantuk. Biasanya ketika orang tersebut mengkonsumsi obat yang antihistamin generasi kedua, dia itu tidak menyebabkan ngantuk, malah sebaliknya, jadi susah tidur gitu. Makanya obat generasi kedua ini biasanya dikhususkan untuk orang-orang yang posisi alerginya itu masih ada aktivitas atau dari pagi sampai sore hari gitu ya. Kira-kira paham ya? Oke. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4? Sudah cukup? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk presentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 saya beri tepuk tangan untuk hasil diskusinya. Bagus sekali ya. Oke. Berarti semuanya sudah paham tentang obat-obatan ya. Oke. Diskusi kelompok sudah selesai, kemudian presentasi sudah. Tanya
pertanyaannya jawab dari setiap masing-masing kelompok juga sudah, dijawab juga sudah. Sekarang selanjutnya kegiatannya adalah post test. Sudah siap untuk post test? Nah, saya bagikan linknya di grup WA ya, silakan dibuka dulu. Nah, di situ nanti diisi post testnya, jangan sampai ada yang nyontek ya. Itu hasil masing-masing. Nanti ketika sudah mengisi, laporan pengisiannya sudah langsung masuk ke emailnya saya. Sudah siap untuk post test ya? Silakan diisi post testnya di link masing-masing yang sudah ada di grup WhatsApp. Hasilnya sudah saya terima, baru 10 orang. Masih ada yang belum? Silakan dikirim ya. Jangan ada yang kontak. Oke. Sudah semua ya? Oke, terima kasih untuk yang sudah mengisi post test hari ini. Nanti nilainya saya infokan di grup WA masing-masing nanti ya. Mudah-mudahan nanti nilainya di atas KKM. Oke, selanjutnya setelah post test dilakukan, kita ada kegiatan namanya refleksi atau pendinginan setelah kita belajar pada pertemuan hari ini ya. Biasanya kalau misalkan kita sudah panas-panasan otaknya harus dikasih pendinginan, namanya refleksi. Oke. Untuk refleksi, saya akan bertanya tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Happy hari ini? Happy. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Jadi mudah-mudahan apa yang didapatkan pada hari ini, yang tadi kamu jelaskan, sudah mengetahui alerginya apa saja, kemudian keadaannya seperti apa, kemudian yang kedua tentang obat-obatannya sudah tahu. Nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat kemudian hari ya. Jadi ketika kita terkena alergi sudah tahu, oh obatnya harusnya ini loh. Kalau pagi ketika alerginya timbulnya pagi berarti harusnya minum obatnya yang generasi kedua. Kalau misalkan timbul alerginya malam hari berarti kita harus minum obat yang generasi pertama. Itu ya. Jadi nanti jangan sampai ketika kita mengalami alergi obatnya salah minum, yang harusnya mungkin pakainya yang tidak mengantuk jadi mengantuk, nanti malah mengganggu aktivitas ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk khususnya diri kita sendiri, umumnya untuk orang lain, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, bahkan teman kita atau orang yang kita sayangi ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini karena sudah selesai ya pertemuan hari ini. Dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan membahas tentang obat sistem pencernaan ya. Nanti disiapkan semua yang dibutuhkan di obat sistem pencernaan, nanti baru kita akan memulai di minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dan kalian juga cari, mudah-mudahan itu bermanfaat di kemudian hari, khususnya untuk diri kita sendiri, umumnya untuk masyarakat yang banyak, entah keluarga, tetangga, atau orang yang kita sayangi ya. Jadi kita tahu alergi apa yang harus kita obatin ya. Oke, untuk pertemuan sekarang saya cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, kita lebih baik berdoa dulu. Siapa untuk memimpin doanya? Oke, silakan. Setelah melakukan pembelajaran adalah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap